pembenci Jokowi makin gila. Para pembenci Jokowi makin edan. Para pembenci Jokowi makin kehilangan akal. Iya. Bagaimana tidak? Sehari-hari Jokowi selalu datang ke daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke untuk meresmikan proyek-proyek besar yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. Justru menjelang akhir masa jabatannya hampir setiap hari di daerah dan hampir setiap hari setidaknya meresmikan 3 proyek besar. Itu juga para pembenci bilangnya menjelang 20 Oktober habis masa jabatan Presiden Joko Widodo, para pembenci membangun narasi Jokowi panik. Iya. Para pembenci membangun narasi Jokowi sakit-sakitan. Iya. Luar biasa koplaknya dan luar biasa sengkleknya karena hampir setiap hari Jokowi terus keliling Indonesia untuk meresmikan proyek-proyeknya. Yang terakhir 3 hari belakangan ini ada di Banda Aceh untuk meresmikan tol, meresmikan venue olahraga dan sekaligus pembukaan PON serta mengunjungi rumah sakit daerah Aceh. Goblok. Mana dasarnya juga pembenci sih ya. Ya pasti goblok lah. Karena apa? Ya tidak mau dan tidak peduli dengan fakta-fakta yang ada. Yang penting mereka terus nyinyir, yang penting dia terus memfitnah, yang penting terus dia mengadu domba, dan yang penting terus mereka merendahkannya. Tapi bagi Jokowi, semuanya itu dianggap angin lalu. Biarkan anjing menggonggong, Jokowi tetap berlalu. Ya. Pada menggonggong semuanya. Alamak. Gila ini mantannya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ya memang harus seperti itu. Kalau nggak ada orang-orang yang seperti itu, ya saya kehabisan konten juga. Gila. Supaya para pembenci puas, kita lihat videonya ya. Pada saat Jokowi 3 hari di Aceh, ngapain aja. Cekidot. Indonesia kini bergerak melesat menuju pembaharuan, membentangkan harapan baru, melintangkan arah maju sebagai tuju. Seluruh rakyat bergerak bersama dengan semangat gotong royong dan daya juangnya. Menghapus batas dan segala beda, menyulam persatuan seutuhnya. Segala upaya kini terwujud nyata. Kerja keras seluruh anak bangsa mengantar kita menjadi bangsa yang diperhitungkan dunia. Seperti Aceh yang kini mulai bergerak lincah dan siap menjadi pintu gerbang Nusantara di ujung barat Indonesia. Jalan-jalan yang melintas bukit, jembatan yang menghubungkan pulau-pulau, pelabuhan yang modern, dan bandara internasional yang megah. Semua ini adalah buah dari semangat kerja nyata Presiden kita. Pembangunan yang tak hanya memperkokoh pondasi negara, tetapi juga membuka peluang baru, mendorong geliat warga, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dari Aceh hingga Papua, dari jalan raya hingga ibu kota Nusantara, Indonesia telah bertransformasi dengan nyata. Dengan semangat kerja nyata, kita telah dipandu menuju masa depan bangsa semakin berjaya, membimbing anak bangsa menuju gemilang dan dikdaya. Semua yang telah ditorehkan dan diwujudkan akan menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya. Dengan bekal berharga ini, kita lanjutkan
melanjutkan perjuangan bekal yang dititipkan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Terima kasih atas dedikasimu untuk bangsa ini. Selanjutnya jadi tugas kami mewujudkan Jaya Indonesia Raya. Iya. Pembenci Jokowi makin kejat-kejat, makin kejang-kejang ini. Aduh, mati nggak kalian? Oh, itulah komitmen Jokowi membangun negeri ini mulai dari yang terluar. Jadi tidak hanya Pulau Jawa saja, tapi dari Sabang sampai Merauke. Setelah sukses dan banyak diresmikan pembangunan di Indonesia Timur, kini Presiden Jokowi meresmikan tol dan venue olahraga di Aceh. Itu artinya di daerah Sabang. Ngerti nggak kalian? Daerah Sabang, ujung barat. Sabang, ujung barat, Merauke itu ujung timur. Ya, rata semuanya, walaupun berkali-kali Presiden Joko Widodo di Aceh tidak pernah menang. Pun demikian, Prabowo Subianto di daerah Aceh juga tidak pernah menang. Tapi ya nggak apa-apa, kan Presiden Jokowi bukan Presiden PDIP. Presiden Jokowi juga bukan Presiden partai, tapi Presiden rakyat Indonesia. Mau pilih, mau nggak pilih, tetap dibangun. Dan alokasinya justru lebih besar dibanding daerah-daerah lainnya. Aduh, mati nggak kalian? Ya? Jadi kalau Jokowi itu tidak pakai omongan, tapi pakai fakta dan ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Terkecuali para pembenci yang tidak bisa melihat karena mereka sudah katarak. Mata gua rada gatal terus gara-gara gua ngomongin katarak Amin Rais kayaknya ini. Walat ya. Mbak Amin mohon maaf ya. Takutnya nanti nggak sempat. Mohon maaf Mbak Amin. Alah. Itulah komitmen Presiden Joko Widodo membangun Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Oke, kita lihat video yang berikutnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, sejak 2023 kita telah melaksanakan renovasi dan pembangunan venue-venue. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Saya tidak ingin setelah PON usai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana yang sangat besar tadi, 811 miliar rupiah, menjadi tidak terawat dan akhirnya rusak. Ini pengalaman dari PON-PON sebelumnya. Karena itu sekali lagi saya minta Pak Gubernur, para Bupati dan Wali Kota agar mengelola pemanfaatan fasilitas ini secara profesional agar terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang hingga puluhan tahun ke depan. Manfaatkan venue-venue ini sebagai tempat penjaringan dan pembinaan bibit-bibit unggul di bidang olahraga, sebagai tempat pelatihan para atlet dari Aceh untuk meningkatkan prestasi dari cabang-cabang olahraga. Hari ini kita akan meresmikan 4 dari 6 seksi jalan tol Sigli Banda Aceh sepanjang 35 km yang dibangun sejak tahun 2019 dan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu 13,5 triliun rupiah. 13 triliun 500 miliar rupiah. 4 seksi yang akan kita resmikan adalah seksi 2, Sewu Limom Janto, kemudian seksi 3, Janto Indrapuri, kemudian seksi 5, Blang Bintang
Kudo Baru, dan Seksi 6 Kudo Baru Baitussalam. Sepanjang 35 km. Nih, pembenci Jokowi, melek matanya ya. Yang kemarin katarak, ya segera operasi katarak. Murah kok operasi katarak. Pakai BPJS saja. Tuh kan, saking baiknya Jokowi, nggak bisa ngeliat, ya suruh operasi katarak. Nggak punya uang, suruh pakai BPJS, dibiayai negara. Kan kurang baik apa coba? Seluruh pembangunan yang akhir-akhir ini diresmikan Presiden Joko Widodo dari Sabang sampai Merauke, sesungguhnya pembangunan itu sudah dimulai dari 2, 3, 4 tahun yang lalu. Tapi kita tidak pernah lihat kan, tidak pernah tahu kan. Tahu-tahu jadi diresmikan, tahu-tahu jadi diresmikan. Itulah Presiden Joko Widodo selalu bekerja dalam kesenyapan. Nggak banyak ngomong, kerja melulu. Itu aja hari ini diisukan katanya Joko Widodo sakit keras katanya. Nggak kurang-kurang orang selalu mencari bahan fitnahan. Dan itu terus saja dilakukan oleh para pembenci Jokowi. Tapi nggak apa-apa, justru menjadi indah kalau udah seperti ini. Jokowi di Aceh meresmikan venue olahraga senilai 800 miliar dan meresmikan tol di Aceh senilai 16,5 triliun rupiah. Ya. Nggak peduli milih apa nggak peduli menang apa enggak di daerah Aceh. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan bahwa Jokowi bukan presiden petugas partai, tapi Joko Widodo adalah presidennya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Puas ya? Puas? PDIP puas? Ya. Wah, ya, coba kalau yang jadi Ganjar kayak apa coba? Ya, petugas partai gimana? Ya, harusnya Anies nih yang bangun Aceh nih. Anies kan menang, ya. Tapi enggak lah. Oke, itu kita lupakan. Dan nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Fabiai ala irobikuma tukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.